Woi, lele teteh. Wes aku matiin aja. Nah, nyonya aku suka yang basah kayak gini ya, enggak sepodo kenyang ya. Nah, sore ini masak sayuran. Anak tuh ada yang suka putih, ada yang suka hijau. Jadi si ini ay. Ini agak tua kayaknya. Ya, ini mulai menguning. Segera dimasak. Nah, ini bonggoli jangan dibuang ya, eman-eman. Bentar lagi anak-anak itu pulang. Terus kayak gini ya, nggak apa-apa. Nah, ini dicuci bolak-balik ya, nanti ditambahi garam.
Tambahin garam. Ini wes ya, nggak usah lama-lama. Kalau Titi itu suka yang putih, kalau Mimi suka brokoli. Satu orang dua selera, dua orang dua berbeda. Nah ini ya mateng ya. Nah, ini tinggal dipindah, banyak banget masaknya. Ini tuh rebung ya, rebung kering yang dimasak kecap. Sak panci gede. Wes aku matiin aja. Nggak usah lama-lama. Anak-anak suka yang crunchy. Tuh ya, 这个的方式要赶快做。对，那你凑手的真你很坏啊！刚刚进来的对，因为我baruan dia masang bawa goleng. 他的话变方式要我赶快做。我就这样子煮一个。回来了，太太。好。Oh. Duanes pulang. Pulangnya ora bareng kacek berapa menit. Nah, 太太有没有真正的开？ Nah ini rebung ya, kesukaan Mimi. Hả? Mấy chai. Tambah garam. Kita goreng ikan yang seperti ini ya. Ya, nggak boleh 2 kali, boros gas. Nyonya aku nggak suka ikan yang terlalu kering ya. Terus kalau goreng ikan nggak boleh 2 sampai 3 kali, nggak boleh sekali langsung penuh, nggak apa-apa. Boros minyak, boros kompor, boros waktu seperti itu ya. Jadi harus menghemat. Terus ini mau motong nanas. Nanasnya gede banget. Nah, sampun. Nah, ini ikannya mateng ya, bentukannya seperti ini. Nah, nyonya aku suka yang basah kayak gini ya, nggak mau terlalu kering. Iso le.这样而已，就很简单。猪肉。
Nah ini kuah ya. Nah ini gembili Jepang ya. Setelah kayak gini nanti nggak boleh dicuci lagi. Jadi ilernya ini yang bergizi, sehat dan penuh dengan vitamin. Ini boleh dimakan mentah juga. Ini rusak ya, ini selalu lama banget di kulkas. Nah kayak gini langsung potong. Nah jadi dia itu ada lendir-lendir kayak gini, kayak iler. Masukin sini. Nah ini bunganya dibuang. Sal. Saya tuh lah, Teteh. Nah, bedanya kalau nanas Taiwan itu nggak usah dilingir-lingir, itu nggak usah teman-teman. Karena nanasnya itu gendut banget. Ada motong nanas itu lebih boros ya. Kalau aku tak eman-eman wisan termasuk Ada yang wes. Oh sayang. Ini nggak boleh dicuci lagi, nggak boleh ditambahi garam, nggak usah. Gini ya. Terus dipotong. Nah ini kandungan airnya banyak banget ya. Nah, orang sini nggak ada yang mau ati ini ya. Nah, ini adalah nanas Taiwan. Tidak gatal ya. Bedanya dan di situ. Kalau di Indonesia kadang ada yang gatal. Nanas madu. Ah, 很快啊。要多久？很快就烂了。再腌吧而已。Nah, kita masukin sini. Bumbunya cuma garam. Kita aduk-aduk. Ini namanya sanyao, gembili. Ini sama tulang non halal, kesukaan inunya. Ini nggak boleh dimasak lama-lama. Nah, ini nggak ada yang mau makan ya. Sepodo kenyang ya. Seperti ini. Alhamdulillah rampung, kelar, ceng. Nah, halo assalamualaikum teman-teman.
Ini videonya kita lanjut ke esokan harinya. Ini tuh pagi hari teman-teman. Sekarang di Taiwan itu musim dingin. Cuaca hari ini tuh kisaran 12, 13, 14, 15 seperti itu. Beberapa hari ini. Tadi saya sudah menyapu di bagian depan. Walaupun cuaca dingin, tapi yang namanya tanggung jawab harus kita kerjakan ya teman-teman. Saya memulai pekerjaan saya itu kisaran jam 7 pagi. Jadi kalau misalkan kita bangun, kalau misalkan jam 7 teng ya kita mulai kerja kayak gitu. Kerjaannya kalau setiap pagi itu yang penting kalau misalkan belum disapu ya kita nyapu dulu. Biasanya aku nyapunya itu malam hari. Tapi kebetulan hari ini belum aku sapu. Setelah aku sapu, kotorannya aku buang, aku jadiin satu ke tempat sampah yang ada di dapur. Setelah itu kita ngepel pakai baking soda. Kalau biasanya saya juga menambahkan Baiklin, tapi untuk hari ini saya tidak menambahkan Baiklin. Karena kalau biasanya saya menambahkan Baiklin, celana saya akan kena Baiklin semua ya, karena kan ngepelnya itu jongkok ya. Mundur maju mundur dibilas beberapa kali kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter kita. Kenapa kok ngepele jongkok? Nah, ini aturan dari majikan saya, teman-teman. Dari semenjak saya masuk ke sini, saya ikut nyonya itu. Jadi dari zaman dahulu kala saya ngepelnya memang jongkok seperti ini. Dan menurut saya tidak ada masalah sama sekali. Toh ini juga dianggap baik sebagai workout ya, olahraga kayak gitulah. Olahraga jongkok-jongkok di pagi hari. Toh ini juga baik untuk kesehatan. Kita jangan hanya memandang pekerjaan itu dari segi negatif. Segala sesuatunya pasti ada positif dan negatifnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang menimpa kita. Entah itu musibah atau kebahagiaan, segala sesuatunya perlu disyukuri, wajib dan harus hukumnya. Nah, hari ini walaupun dingin ya teman-teman, sebenarnya kalau ngepel itu lantainya ya dinginnya Masya Allah. Terus tapi saya menyiasatinya, kalau saya ngepel itu pakai air anget. Jadi kita harus pintar-pintarnya kita. Kalau zaman dahulu kala saya ngepel itu pakai air dingin. Terus akhirnya saya bersin-bersin lah. Tangan saya gatel karena alergi, terkena Baiklin sama terkena air dingin lah, gatel lah, inilah itulah. Nah, semakin berkembangnya hari demi hari otak saya juga ikut berkembang. Jadi kita harus pinter-pinternya kita sendiri. Dan hari ini sofanya tidak saya geser. Untuk menggeser sofa itu kadang itu satu hari saya geser, satu hari tidak saya geser. Ada kalanya 2 hari tidak saya geser. Jadi nggak setiap hari saya geser ya teman-teman. Toh nggak di bawah sofa itu nggak kotor, nggak yang kotor banget itu ya enggak. Pokoknya ya kita sapu, kalau misalkan ada apa yang jatuh ya kita singkirin seperti itu. Nah, kalau misalkan saya zaman dahulu kala ngepel jongkok ini tuh di rumah majikan saya ini termasuk ringan banget. Dulu zaman dahulu saya itu pernah kerja di Jakarta. Ngepelnya jongkok seperti ini ya teman-teman. Dari lantai 1, 2, 3 dan rumahnya teramat sangat gede. Rumah sultan seperti itu. Kalau di rumah nyonya ini cuman satu lantai dan cuman beberapa kamar ya. Jadi menurut saya ini tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan hidup saya zaman dahulu kala. Saya sudah melalui begitu banyak fase kehidupan ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau sekarang seperti ini ya tak syukuri, alhamdulillah. Saya adalah manusia yang teramat sangat bersyukur. Saya menanamkan rasa syukur itu sebagai bagian dari hidup dan nafas saya seperti itu. Kita dibangunkan pagi hari dalam keadaan sehat itu juga adalah nikmat sehat.
Ketika kita membuka mata pagi hari, kita masih bisa melihat warna dari kehidupan ini, itu juga adalah anugerah, nikmat penglihatan teman-teman. Kita masih bisa bernafas, hidung kita tidak mampet gara-gara pilek, itu juga adalah nikmat kesehatan berupa pernafasan kita. Ketika kita pagi hari minum air anget, rasanya melepas dahaga kita, itu juga adalah nikmat teman-teman. Jadi yang namanya rezeki itu tidak harus berupa perhatian dari pacar kita, atau sebongkah berlian, atau segepok uang, atau berupa uang nyasar yang masuk ke rekening tabungan kita, itu tidak melulu berupa materi atau uang. Kesehatan itu yang utama dan nomor satu di kehidupan kita ya teman-teman. Kalau kita sehat, kita mau makan, kita mau minum, kita mau melakukan apapun itu, segala sesuatunya indah dan mudah. Kita bisa melihat, merasakan, meraba, itu juga adalah nikmat yang teramat sangat. Nah, kenapa kok kalau pagi hari videonya didubbing pakai suara yang lain? Demi keamanan ya teman-teman. Saya bangun seperti ini, nyonya saya belum bangun. Jadi nyonyaku itu ada yang namanya insomnia. Kayak malam hari itu nggak bisa tidur. Giliran pagi hari nanti jam 3 ke atas, 3, 4, 5, 6 ke arah pagi itu beliau tidurnya nyenyak. Jadi memang nyonyaku dari dulu itu mewanti-wanti saya, kalau pagi diwajibkan jangan terlalu banyak ngomong. Kalau misalkan kerja itu pelan-pelan, jangan geludakan seperti itu. Misalkan kita dorong sofa, dorong meja kursi itu pelan-pelan seperti itu. Saya itu zaman dulu pernah sahur ya. Kayak pagi-pagi itu sahur klutik itu juga majikan bilang kalau misalkan sahur itu makannya disiapin, taruh kamar, nanti kamu sahurnya di kamar seperti itu teman-teman. Bahkan nyonyaku itu kalau jam 5 pagi ada suara air wudhu kericik itu bisa bangun. Jadi di sini tuh hidupnya teramat sangat harus hati-hati, tidak boleh sembarangan, tidak boleh berisik seperti itu. Apalagi kita punya tetangga di lantai 4 itu ada bapak-bapak tua yang belum menikah ya sampai sekarang. Dan kebetulan orangnya itu esmosai jiwa, kalau kita geludakan pokoknya ya kita pernah dilaporin polisi. Pintu yang ada di depan rumah kita itu pernah digedor-gedor pakai palu. Jadi di sini tuh jalan kaki segala sesuatunya harus hati-hati. Ya namanya peraturan ya teman-teman. Kerja ikut orang itu pasti aturannya macam-macam. Ya kita mengikuti aturan sang empunya rumah. Kita di sini kerja dibayar seperti itu. Di video ini saya tidak menampilkan secara keseluruhan beres-beresnya seperti apa. Ini hanya sepotong dari kehidupan saya. Ibaratnya dari selebar kue itu hanya one piece of a cake kayak gitu teman-teman. Hanya sepotong kue seperti itu. Nah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan positive thinking, stay healthy, stay positive thinking, dan selalu bersyukur seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan teman-teman semuanya yang menonton video saya. Saya berterima kasih atas kritik saran yang membangun, kritik saran yang menjatuhkan atau apapun itu, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak semua komentar bisa saya balas teman-teman. Karena keterbatasan waktu dan karena saya itu kerja ikut orang teman-teman. Waktu saya itu terbagi bermacam-macam.
satu sisi saya yang edit video, ya kerja, ya ini ya itu, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dibilang sombong kok rasanya ora pantes. Apa yang pantas untuk saya sombongkan di kehidupan ini? Saya ini bukan siapa-siapa. Ayu yo ora. Intinya saya itu manusia yang biasa. Ya, kalau misalkan ada yang menilai saya baik ya alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi semua aib saya seperti itu. Nah, kita ngepelnya itu ya dari depan terus ke belakang seperti itu. Kamar saya tadi sudah saya pel. Kalau kamar nyonya itu tunggu nyonya bangun tidur baru diberesin seperti itu. Untuk kamar kakek, mendiang kakek juga diberesin. Tapi tidak semuanya saya video. Saya memvideo hanya yang ada di depan kelihatan seperti itu. Tidak semuanya saya obok-obok ya ibaratnya ya teman-teman, seperti itu. Kenapa kok pas waktu ngepel pintu di belakang dibuka? Karena suaranya itu biar nggak ngak-ngek ngok-ngik ya teman-teman. Karena pintu di belakang itu suaranya kalau dibuka-buka itu berisik banget. Dan kalau berisik nyonya bisa bangun esmosai jiwa. Jadi saya kerja yuk hati-hati. Sebenarnya beliau kalau misalkan saya buang air atau apa itu paling ya denger ya. Tapi setidaknya saya meminimalisir seperti itu. Nama kenapa kok embernya pakai ember cuci baju? Nah, di sini tuh nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kalau kita nyuci baju itu embernya dicuci seperti itu. Jadi ya sederhana dan seadanya. Biasanya kalau setelah ngepel saya itu baru elap-elap. Jadi saya itu tidak elap-elap dulu ya. Dari dulu saya melakukan pekerjaan seperti itu. Karena bagi saya kalau ketika saya sudah ngepel itu hati saya tenang. Karena kadang nyonya itu bangunnya pagi banget. Kalau sudah saya pel, ibaratnya nyonya mau nonton TV, nyonya mau jalan-jalan, is okay, fine kayak gitu. Tapi kalau saya belum ngepel terus nyonya bangun, kita kan sungkan ya teman-teman. Dan perkewuh seperti itu. Terus ini saya ngambil elap kering. Elap kering ini fungsinya untuk ngelap sofa. Karena sofa nyonya tidak boleh dielap pakai elap basah. Nah, sekarang waktu menunjukkan jam teng kayak gitu. Nah, ini adalah kertas kerjane nyonya. Jadi nyonyaku tuh setiap hari nulis nomor. Nomor itu seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap hari liburnya cuman di hari Minggu. Di hari Minggu pun juga ada ya. Nonton live siaran langsung dari orang-orang yang akan memprediksi nomor kayak gitu. Nah, jadi memang fungsinya nulis nomor ini untuk melatih otak ya teman-teman. Kalau otak nggak pernah digunakan, otaknya bakal tumpul, itu kata nyonya saya. Ini iPad juga punya nyonya. Jadi nyonya kalau nulis nomor kan HP-nya terlalu kecil. Jadi nyonya itu kalau nonton siaran langsung pakai iPad. Nah, ini tuh sisa-sisa tadi malam kita beresin. Kita tata kayak gitu biar rapi. Kalau misalkan ada makanan kececer atau apa itu ya biar bersih seperti itu. Ini jajan dari Cece. Nah, kita beres-beres. Mumpung nyonya masih tidur seperti itu. Sebenarnya untuk membuat video beres-beres itu lumayan ruwet ya menurut saya teman-teman. Saya ya tapi videonya ben bervariasi. Kalau ke teman-teman kan nonton saya makan terus kan ya bosen ya teman-teman. Kok kerjaannya cuman makan. Tapi sebenarnya kerjaan saya tuh ibaratnya ya pembantu rumah tangga. Semuanya dikerjakan dan serabutan. Tapi kan kadang saya itu tidak sempat untuk membuat video supaya kerjanya itu cepat kayak gitu. Maksudnya saya seperti itu. Tidak kehidupan saya 24 jam itu saya publikasikan ya tidak. Ada kalanya kalau sibuk ya nomor 1 ya yang penting pekerjaan kita. Nanti nomor 2 ya baru bikin video seperti itu.
Jadi ya mohon maaf atas keterbatasan waktu, atas kekhilafan saya seperti itu teman-teman. Nah, untuk iPad kayak gini tuh saya yang memeriksa ya, baterai ini masih apa enggak kayak gitu. Nanti kalau misalkan baterai ini habis ya saya yang ngecas. Karena nyonyaku tuh nggak yang begitu paham tentang baterai ini masih berapa apa itu, kalau iPadnya beliau tidak memperdulikan. Ini yang dikresek lorek-lorek ini tuh perhiasan imitasi dari rumah ama yang dibawa pulang ya. Jadi biar di situ aja, kata nyonya masih mau dilihat-lihat. Katanya walaupun imitasi ya bagus kayak gitu. Ini ada minuman Hesong. Jadi jajan-jajanan yang ada di rumah nyonya ini, kalau misalkan saya mau makan itu dipersilahkan. Kalau mau makan ya silahkan ambil, silahkan dimakan. Tapi kebanyakan jajan di sini tuh manis ya teman-teman. Jadi ya saya ya kurang begitu suka. Ini tuh jajanan, kenapa kok banyak jajanan? Karena di sini tuh ada yang namanya sembahyangan teman-teman. Jadi sisa sembahyangan itu jajannya dimakan. Kalau misalkan orang rumah sini nggak ada yang mau makan itu biasanya dibawa ke salon. Jadi di salon itu dibikin yang namanya kayak cemilan gitu loh. Daripada nganggur, di sana kan banyak orang, ada juga tamu, jadi dimakan bersama-sama seperti itu. Permen-permen ini tuh sisa-sisa pas waktu Imlek gitu teman-teman. Sebenarnya kerjaannya yo gampang. Yang penting itu dielap supaya kalau misalkan kadang nyonyaku tuh nyolek-nyolek kalau pagi bangun kayak gitu. Terus takutnya kalau yang namanya kerja ikut orang itu pas apes ya teman-teman. Setiap hari kita elap, terus ada kalanya pas waktu kita nggak elap, ternyata nyonya sedang ngecek ngelap pakai tisu atau pakai apa, kan ya yang namanya hidup ya. Jadi wes pokoknya ya istiqomah lah. Pokoknya kalau ibaratnya pekerjaan kita ya dilakukan dengan pokoknya ya continue, seimbang seperti itulah. Toh ya gampang teman-teman. Cuman ngelap diosrok-osrok kayak gitu. Karena nyonya saya itu suka yang namanya kebersihan. Karena kebetulan punya pembantu seperti itu, daripada pembantu nih nganggur seperti itu. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya kerja di Taiwan ini, di kontrak ini tuh termasuk pekerjaan teringan yang pernah saya jalani di sepanjang karir saya seperti itu. Zaman dahulu saya lebih susah daripada ini. Saya sudah melalui begitu banyak fase kehidupan dan saya selalu mensyukurinya. Di balik itu semua ada hikmahnya seperti itu. Nah, karena durasi terlalu panjang ya teman-teman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi video ini ya cukup sampai di sini. Insya Allah nanti sore kalau misalkan ada waktu saya akan upload part kedua, yaitu episode kedua. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye bye. Sarange.